Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa Universitas Negeri Malang yang saya banggakan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya yang telah dinyatakan lulus di dalam seleksi administrasi uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tahapan apa yang harus teman-teman lakukan setelah dinyatakan lulus di dalam seleksi administrasi uji kompetensi di LSP P1 Universitas Negeri Malang. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman tahapan-tahapan yang harus teman-teman lakukan di dalam proses sertifikasi di LSP P1UM. Ini yang juga kemarin sudah saya jelaskan ketika tahap sosialisasi, bahwa tahap yang pertama itu adalah pengisian formulir APL1 yang telah teman-teman lakukan secara online dan juga sudah diperiksa, sudah divalidasi oleh tim di LSP. Kemudian sudah kami umumkan siapa-siapa yang dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi di uji kompetensi di LSP P1UM. Setelah teman-teman dinyatakan lolos, tahap berikutnya adalah pengisian APL2. APL2 itu adalah instrumen untuk melakukan asesmen secara mandiri. Jadi teman-teman sebelum mengikuti uji kompetensi, teman-teman harus melakukan asesmen mandiri. Bagaimana untuk melakukan asesmen mandiri itu? Di sini saya jelaskan tahap-tahapannya. Teman-teman harus login ke halaman ini, halaman yang kemarin juga teman-teman gunakan untuk melakukan pendaftaran, lsp.um.ac.id/apps. Ini adalah halaman sistem di LSP yang akan teman-teman gunakan termasuk untuk pengisian asesmen mandiri atau APL 02. Teman-teman bisa login menggunakan akun teman-teman. Kemudian setelah masuk, nanti setelah berhasil login akan tampil halaman dashboard LSP APPS seperti gambar seperti ini. Nanti di dashboard teman-teman itu ada menu assessment mandiri. Ini yang harus diklik. Kemudian kalau sudah diklik assessment mandiri, maka nanti akan muncul tampilan menu assessment mandiri yang harus diisi oleh teman-teman mahasiswa. Data ini berisikan pilihan skema yang sudah diambil oleh teman-teman ketika mendaftar uji kompetensi di LSP kemarin. Nah, setelah nanti muncul halaman ini, kalau teman-teman scroll ke bawah, nanti akan ada daftar pertanyaan, kemudian di samping kanannya di sini ada penilaian K dan BK. K itu adalah artinya kompeten, BK itu artinya belum kompeten. Jadi di setiap KUK atau kriteria unjuk kerja ini, di sini ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Teman-teman di dalam pertanyaan ini itu kompeten atau belum kompeten gitu ya. Teman-teman merasa kompeten atau belum kompeten. Nah, teman-teman nanti akan dinyatakan lolos di dalam tahap selanjutnya di dalam uji kompetensi ini apabila teman-teman menyatakan kompeten di semua kriteria unjuk kerja di unit kompetensi skema yang teman-teman ambil. Jadi kalau ingin melanjutkan uji kompetensi, maka semua harus dipilih yang K. Artinya kalau ada satu saja kriteria unjuk kerja ataupun unit kompetensi yang teman-teman merasa belum kompeten atau teman-teman isi BK, maka teman-teman akan dinyatakan gagal. Akan direkomendasikan untuk tidak melanjutkan uji kompetensi. Jadi prinsipnya teman-teman boleh mengikuti uji kompetensi itu kalau sudah merasa kompeten gitu ya. Kalau belum merasa kompeten tidak boleh ikut uji kompetensi. Jadi di dalam sistem LSP
nanti teman-teman secara online ini harus mengisi kompeten semuanya, dipilih yang K semuanya. Jadi berapa banyak pertanyaannya tergantung dari skema teman-teman gitu ya. Kalau unit kompetensinya banyak, maka daftar pertanyaan juga akan banyak. Nah, berikutnya setelah nanti teman-teman memilih K semuanya, maka setelah selesai pengisian penilaian dari semua unit kompetensi teman-teman, langkah selanjutnya adalah memberikan tanda tangan secara online pada kolom yang telah disediakan. Dan nanti setelah tanda tangan itu teman-teman isi, nanti berikutnya diklik simpan untuk mengirimkan data yang telah terisi. Dan nanti kalau sudah ditanda tangan, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman, kalau sudah melakukan pengisian APL 02, bagaimana alur berikutnya itu tampak pada alur uji kompetensi berikut ini. Jadi setelah melakukan pengisian APL 02 secara online, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya adalah teman-teman harus mendownload APL 1 dan APL 2 yang sudah kami sediakan secara online juga. Jadi meskipun teman-teman sudah mengisi APL 1 dan APL 2 secara online, itu adalah untuk mempermudah proses pendaftaran, untuk mempermudah identifikasi kami terhadap bagaimana kondisi teman-teman begitu ya. Tapi nanti untuk pelaksanaan uji kompetensi, itu BNSP tetap mensyaratkan ada dokumen yang tercetak gitu ya. Sehingga nanti teman-teman tetap harus mencetak APL 1 dan APL 2-nya. Di mana alamatnya? Alamatnya di sini. Nanti di slide belakang nanti akan saya tampilkan lebih besar gitu ya. Dan nanti akan kita share juga di grup-grup asesi yang sudah teman-teman ikuti. Jadi teman-teman nanti silahkan mendownload form APL 1 dan APL 2, formatnya PDF. Kemudian setelah di-download, teman-teman silahkan mencetak dan mengisi APL 1 dan APL 2-nya. Jadi diisi, setelah dicetak, diisi, ditulis tangan begitu ya. Ditulis tangan, APL 1-nya diisi, termasuk APL 2-nya juga begitu, nanti dicentang yang K semuanya. Nah, setelah diisi, tahap berikutnya apa? Tahap berikutnya, teman-teman nanti harus berkoordinasi dengan asesornya. Jadi kami di LSP sudah memplotting, teman-teman yang lulus seleksi administrasi ini sudah kita plotting siapa asesornya, dan juga sudah kita buatkan grup WA-nya, teman-teman di grup WA itu sudah ada asesornya siapa. Nanti silahkan berkoordinasi dengan asesornya tentang jadwal pelaksanaan uji kompetensinya. Jadi pelaksanaan uji kompetensinya kapan, meskipun nanti akan kami share juga jadwal pelaksanaannya, teman-teman silahkan tetap berkoordinasi dengan para asesornya. Kemudian kalau sudah berkoordinasi, nanti di langkah berikutnya apa, teman-teman? Akan mengikuti uji kompetensi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan atau disepakati dengan asesornya. Dengan membawa apa? Dengan membawa satu, fotokopi KTP, kedua, fotokopi KTM, ketiga, pas foto terbaru berwarna ukurannya 3x4 teman-teman ya. Jadi di sini masih tertulis 4x6 tapi nanti akan kami revisi, teman-teman membawanya 3x4. 3x4 backgroundnya merah sebanyak 2 lembar. Jadi saya ulangi saya lagi, fotonya ukurannya 3x4, backgroundnya berwarna merah sebanyak 2 buah. Kemudian juga membawa sertifikat-sertifikat pelatihan atau magang yang mendukung uji kompetensi di skema teman-teman. Ini apabila memiliki gitu ya. Kalau memiliki sertifikat pelatihan, sertifikat mungkin pernah mengikuti uji kompetensi di tempat lain atau lembaga lain, silakan dibawa. Itu nanti akan mendukung portofolio teman-teman semuanya. Kemudian yang kelima yang harus dibawa adalah APL 1 dan APL 2 yang telah terisi tadi. Di tahap pertama sudah dicetak, kemudian diisi. Di hari pelaksanaan nanti teman-teman harus dibawa itu hasil cetakan yang sudah terisi itu.
Kemudian nanti diserahkan kepada asesornya. APL 1 dan APL 2 nanti diserahkan kepada asesornya untuk dijadikan satu di dalam satu map dengan berkas-berkas uji kompetensi. Nah, kalau sudah melakukan uji kompetensi, nanti apakah diberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten oleh asesornya. Kalau sudah dinyatakan atau diberikan rekomendasi kompeten, maka nanti akan kami umumkan sekian waktu nanti apabila sertifikat sudah tercetak, teman-teman dapat mengambil sertifikat itu di kantor LSP. Nah, ini linknya, link untuk mendownload APL 1 dan APL 2 teman-teman. Jadi linktree/lsp_um. Jadi ini adalah link untuk mendownload APL 1 dan APL 2. Nah, barangkali seperti itu teman-teman, proses yang harus teman-teman lalui setelah dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi uji kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan uji kompetensinya lancar dan semua asesi direkomendasi kompeten. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.